Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem drainase perumahan Grand Peninsula Surabaya. Di sini, kelompok kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Imadiani Pradana Satya, NIM 092, Christian Permana Putra, NIM 093, Muhammad Dirga Aulia Rambi 105, Muhammad Bagas Dwi Syah Putra 114. Kemudian di sini ada sub-sub bab yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan akan dijelaskan oleh Bagas, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Dirga, metodologi juga dari Dirga, hasil pembahasan saya dan Christian, dan penutup dari Christian. Yang pertama ada pendahuluan. Ya, untuk pendahuluan ada latar belakang. Pertama, tanah kosong di sebagian besar kota Surabaya bagian timur dapat menampung air hujan secara maksimal atau dengan kata lain limpasan air hujan di musim hujan. Tidak memberikan dampak yang signifikan bagi daerah tersebut. Dengan adanya perubahan fungsi lahan seperti pembangunan kawasan perumahan, maka koefisien pengaliran lahan akan semakin meningkat. Dikarenakan fungsi penyerapan lahan semakin kecil dan akibatnya aliran air yang mengalir di permukaan semakin besar. Kawasan perumahan Grand Peninsula untuk saat ini akan dibangun di atas lahan kurang lebih 10 hektar. Perencanaan elevasi lahan kawasan perumahan sedapat mungkin mengacu pada topografi yang ada, sehingga untuk pekerjaan urugan dan timbunan tidak memerlukan usaha dan biaya yang banyak. Air limpasan hujan dapat eh, Air limpasan hujan dari kawasan perumahan direncanakan akan dibuang ke saluran Wisma Permai yang berada tepat di depan kawasan perumahan sebelum akhirnya dilimpahkan ke saluran primer Kali Kalidami. Hubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan sistem drainase dan identifikasi permasalahan maupun dampak yang mungkin terjadi akibat dibangunnya kawasan perumahan ini, sehingga nantinya diharapkan akan menjadi rekomendasi dalam penanganan permasalahan sistem drainase. Kedua, 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem drainase existing di kawasan lokasi studi. Yang kedua, bagaimana perencanaan jaringan drainase berdasarkan tata letaknya. Yang ketiga, berapa debit yang masuk ke saluran pembuangan akibat adanya perubahan fungsi lahan dengan dibuangnya air ke perumahan Grand Peninsula. Yang keempat, bagaimana pengaruh air pada saluran pembuangan terhadap kelancaran pembuangan debit limpasan dari perumahan. Yang kelima, bagaimana upaya mengatasi debit limpasan perumahan agar tidak membebani saluran pembuangan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui sistem drainase existing di kawasan lokasi studi. Dua, mendapatkan perencanaan jaringan drainase berdasarkan tata letaknya. Ketiga, mendapatkan debit yang masuk ke saluran pembuangan akibat adanya perubahan fungsi lahan dengan dibangunnya perumahan Grand Peninsula. Yang keempat, mengetahui pengaruh air pada saluran pembuangan terhadap kelancaran pembuangan debit limpasan dari perumahan. Yang kelima, mendapatkan solusi untuk mengatasi debit limpasan perumahan Grand Peninsula agar tidak membebani saluran pembuangan. Berikutnya ada batasan masalah. Dalam penulisan tugas akhir ini perlu adanya pembatasan masalah dalam penulisannya dikarenakan terbatasnya data yang tersedia. Adapun batasan masalah tersebut antara lain pertama lingkungan wilayah berada di dalam kawasan Grand Peninsula dan saluran pembuangan di depannya. Yang kedua, tidak membahas teknik pelaksanaan dan rencana anggaran biaya. Ketiga, tidak menghitung rembesan air tanah terhadap saluran. Yang keempat, tidak meninjau kekuatan struktur saluran. Yang kelima, tidak menghitung air limbah penduduk. Manfaat dari penelitian. Yang pertama, sebagai masukan bagi pihak yang terlibat dalam perencanaan sistem drainase perumahan Grand Peninsula. Yang kedua, sebagai bahan acuan pembelajaran ilmu tentang drainase kawasan perumahan. Lokasi studi penelitian. Lokasinya berletak di kampus ITS Sukolilo Surabaya bagian utara yang
dapat dilihat pada gambar dan secara geografis dibatasi oleh sebelah utara itu kampus Universitas Muhammadiyah, sebelah timur kawasan Mulyosari, sebelah barat kampus Universitas Airlangga C, sebelah selatan kampus ITE Sukolilo. Berikut gambarnya. Bab 2 tinjauan pustaka. Sistem drainase. Drainase berasal dari kata drainage yang artinya mengalirkan. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi atau akibat dari durasi hujan yang lama. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan pada suatu kawasan. Analisis hidrologi. Analisis hidrologi merupakan analisis awal dalam perencanaan sistem drainase untuk mengetahui besarnya debit yang ada pada saluran, sehingga dapat merencanakan dimensi saluran yang mampu mengalirkan debit. Debit yang dipakai sebagai dasar perencanaan adalah debit rencana yang didapat dari debit hujan rencana pada periode ulang tertentu. Debit banjir rencana pada periode ulang tertentu tidak boleh lebih besar dari debit saluran existing yang ada di lapangan untuk menghindari luapan air yang dapat menimbulkan kerusakan pada bangunan akibat adanya banjir yang lebih besar dari debit rencana. Analisis data hujan. Pengukuran curah hujan yang dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan alat ukur biasa maupun dengan alat ukur hujan otomatis, digunakan hanya untuk memperoleh data hujan yang terjadi hanya pada satu tempat saja. Akan tetapi dalam analisis umumnya, yang diinginkan adalah data hujan rata-rata DAS, catchment rainfall, dalam pengambilan stasiun hujan. Untuk kawasan perumahan, Grand Peninsula menggunakan stasiun keputih yang mencakup keseluruhan dari kawasan perumahan tersebut. Parameter dasar statistik. Yang pertama, mencari nilai rata-rata. Tinggi rata-rata hujan diperoleh dengan mengambil harga rata-rata yang dihitung dari penakaran pada penakar hujan dalam area tersebut. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. Next. Yang kedua, standar deviasi. Berikut rumus standar deviasi yang digunakan. Ketiga, koefisien variasi. Koefisien varian atau koefisien variasi merupakan nilai perbandingan antara standar deviasi dan nilai rata-rata yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Keempat, ada koefisien kemencengan. Koefisien kemencengan merupakan suatu nilai yang menunjukkan derajat ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kelima, ada koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis digunakan untuk menentukan keruncingan kurva distribusi yang pada umumnya dibandingkan dengan distribusi normal. Rumusnya sebagai berikut. Berikutnya, analisis distribusi frekuensi. Analisis distribusi frekuensi adalah analisa mengenai pengulangan suatu kejadian untuk menetapkan besarnya hujan atau debit periode ulang tertentu, atau dengan kata lain, sebelum menentukan distribusi yang akan digunakan dalam perhitungan hujan rencana, maka perlu dilakukan analisis frekuensi. Penganalisaan ini dilakukan memperkirakan besarnya tinggi hujan rencana dengan periode ulang yang sudah ditentukan. Sebelum memilih distribusi probabilitas yang akan dipakai, dilakukan perhitungan analisa terlebih dahulu terhadap data yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan parameter statistik, didapatkan hasil CS distribusi person tipe 3 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut merupakan hasil perhitungan dari rumus di atas. Penentuan jenis distribusi
Yang sesuai dengan data dilakukan dengan mencocokkan parameter statistik dengan syarat masing-masing. Ini distribusi seperti pada tabel di bawah. Selanjutnya ada analisa curah hujan rencana. Dalam perhitungan curah hujan rencana dapat digunakan analisa frekuensi. Untuk menghitung analisa frekuensi digunakan metode sebagai berikut. Satu, metode Gumbel. Dengan menggunakan persamaan 2.6 dapat dicari curah hujan rencananya dengan faktor probabilitas K. Untuk harga-harga ekstrim Gumbel dapat digunakan dalam persamaan sebagai yang di bawah ini. Kemudian metode distribusi log person type 3. Salah satu distribusi yang dikembangkan person yang menjadi perhatian ahli sumber daya air adalah log person type 3. Tiga parameter penting dalam log person type 3 diantaranya pertama harga rata-rata, kedua simpangan baku, ketiga koefisien kemencengan atau squeeze. Adapun langkah-langkah penggunaan distribusi log person type 3 adalah sebagai berikut. Pertama, ubah data ke dalam bentuk logaritmis X sama dengan log X, dan kemudian hitung harga rata-rata. Kemudian hitung harga simpangan baku seperti rumus yang di bawahnya. Kemudian hitung koefisien kemencengan seperti rumus 2.11. Kemudian hitung logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang T dengan rumus 2.12. Kemudian hitung koefisien variasi. Rumusnya yang ada di bawah. Kemudian uji kecocokan. Untuk menentukan kecocokan distribusi frekuensi dari sampel data terhadap fungsi distribusi frekuensi teoritis yang diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili distribusi empiris, diperlukan pengujian secara statistik. Dalam menentukan kesesuaian distribusi frekuensi pada perhitungan statistik hidrologi sering diterapkan dua cara pengujian, yaitu satu Chi kuadrat, dua Smirnov-Kolmogorov. Apabila dari pengujian terhadap distribusi frekuensi bisa sesuai parameter uji keduanya, maka perumusan persamaan tersebut dapat diterima. Yang pertama, uji Chi kuadrat. Uji distribusi data curah hujan yang dianggap paling mudah perhitungannya. Untuk menguji peluang curah hujan adalah metode Chi kuadrat test. Chi kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang dapat mewakili dari distribusi sampel data analisis. Uji kuadrat menggunakan nilai X pangkat 2 yang dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian rumus untuk menentukan banyaknya kelas, yaitu sebagai berikut. Dan langkah-langkahnya ada di bawahnya. Ini dipaparkan tabel 2.3, yaitu nilai kritis untuk uji Chi kuadrat. Kemudian uji Smirnov-Kolmogorov. Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Satu, urutkan data dari besar ke kecil atau sebaliknya dan tentukan besarnya peluang dari masing-masing data tersebut. Tentukan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran data persamaan distribusinya. Ketiga, dari kedua nilai peluang tersebut, tentukan selisih terbesarnya antara peluang pengamatan dengan peluang teoritis. Keempat, berdasarkan tabel nilai kritis, tentukan harga DO. Apabila nilai D lebih kecil daripada DO, maka distribusi yang digunakan untuk menentukan persamaan distribusi dapat diterima. Apabila D lebih besar daripada DO, maka distribusi yang digunakan untuk menentukan persamaan distribusi tidak dapat diterima. Berikut tabel nilai kritis DO untuk uji Smirnov-Kolmogorov. Kemudian analisa intensitas hujan. Intensitas curah hujan adalah ketinggian atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Mononobe menuliskan perumusan intensitas untuk hujan harian sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Pertama, waktu konsentrasi atau TC. Waktu konsentrasi adalah waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir ke saluran dari titik terjauh suatu lahan.
Waktu konsentrasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. B. Waktu pengaliran saluran atau TF. Rumusnya untuk menghitungnya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian koefisien pengaliran atau C. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan koefisien C tinggi, sebab infiltrasi dan kehilangan air lainnya hanya berpengaruh kecil pada limpasan. Koefisien C untuk suatu wilayah permukiman di mana jenis permukaannya lebih dari satu macam. Tabel 2.5 menunjukkan harga koefisien pengaliran C. Berikut adalah tabelnya. Pada setiap daerah ada data tata guna lahan dan koefisien pengaliran. Berikutnya adalah analisa debit rasional. Dimensi saluran desain berdasarkan besarnya debit air hujan yang akan dialirkan. Rumus rasionalnya adalah sebagai berikut. Kemudian analisa hidrolika. Analisa hidrolika dilakukan untuk mengetahui apakah secara teknis sistem drainase direncanakan sesuai dengan persyaratan teknis. Analisa ini diantaranya perhitungan kapasitas saluran baik saluran berpenampang persegi maupun trapesium dan analisa perencanaan saluran. Kemudian kapasitas saluran atau full bank capacity. Kapasitas saluran adalah besarnya debit maksimum yang mampu dilewatkan oleh suatu penampang saluran sepanjang saluran tersebut. Kapasitas saluran ini digunakan sebagai acuan untuk menyatakan apakah debit yang terjadi dapat ditampung oleh saluran pada kondisi existing tanpa terjadi luapan air. Kapasitas saluran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian, bab 3, metodologi. Berikut adalah flowchart untuk perencanaan sistem drainase pada perumahan Grand Peninsula, Surabaya. Pertama, survei pendahuluan dan studi literatur. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengenal lokasi studi lebih dalam dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasinya dengan mempelajari literatur yang terkait. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah melakukan survei dan identifikasi di lapangan, maka langkah selanjutnya yaitu mencari data pendukung. Data pendukung dapat berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat langsung dari lapangan melalui pengukuran, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Adapun data primer dan sekunder tersebut meliputi data primer pengukuran elevasi di beberapa titik sekitar perumahan Grand Peninsula dibutuhkan sebagai acuan dalam merencanakan topografi di daerah area perumahan. Data sekunder berupa site plan kawasan perumahan dibutuhkan untuk merencanakan jaringan drainase. Kemudian data curah hujan. Data curah hujan dibutuhkan untuk menghitung tinggi hujan rencana serta intensitas hujan rencana dalam analisa hidrologi. Pengolahan data yang telah diperoleh selanjutnya dikelompokkan dalam suatu susunan yang berupa tabel, grafik, dan gambar. Data yang berupa tabel dan numerik dipindahkan ke dalam tabel kerja untuk memudahkan pengerjaan tugas akhir. Sistematika penyelesaian masalah. Penyusunan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendesain sistem drainase meliputi 1. Perhitungan curah hujan rata-rata. Perhitungan curah hujan rata-rata dengan cara menghitung rata-rata hujan maksimum tahunan yang didapat dari stasiun yang berpengaruh. 2. Distribusi frekuensi. Dari data curah hujan maksimum, kita dapat memperkirakan hujan rencana untuk masing-masing periode waktu. 3. Uji kecocokan distribusi. Menurut Siharto 199.1, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah jenis distribusi yang dipilih sesuai dengan data yang ada, yaitu 1. Uji kuadrat. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah distribusi pengamatan dapat dipakai dengan baik oleh distribusi teoritis. 2. Uji Smirnov-Kolmogorov. Pengujian ini dilakukan dengan menggambarkan probabilitas untuk setiap data distribusi teoritis dan empiris. 4. Koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran ini sangat dipengaruhi oleh kondisi existing lahan. 5. Perhitungan hujan rencana. Perhitungan hujan rencana meliputi analisa waktu perhitungan runoff, sehingga dapat menentukan besarnya waktu yang dibutuhkan suatu wilayah untuk dapat mengalirkan air dari titik hujan terjauh ke saluran yang ditinjau.
6. Analisa intensitas hujan. Setelah didapatkan frekuensi kejadian hujan dan waktu curah hujan, maka penganalisaan intensitas hujan dapat dilakukan. Rumus-rumus yang berhubungan dengan intensitas hujan. 7. Analisa debit hidrologi. Setelah mendapatkan hasil intensitas hujan, maka selanjutnya menghitung debit di dalam perumahan. 8. Perencanaan saluran. Berdasarkan debit hidrologi yang sudah didapat, maka selanjutnya bisa direncanakan dimensi salurannya yang secara keseluruhan mengarah ke kolam tampung atau lawn storage sebelum akhirnya dibuang ke saluran Wisma Permai 1. 9. Perencanaan dimensi tampungan atau bosom. Setelah menghitung keseluruhan debit yang mengalir dalam kawasan, maka dibutuhkan bosom untuk penampungan sementara air limpasan, sehingga dapat mengatur kapan air limpasan dibuang keluar perumahan, kapan air ditampung dalam rentang waktu tertentu, kemudian dibuang setelah debit di luar kawasan turun. 10. Kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, kesimpulan dan saran berisi jawaban atas permasalahan dan menjadi solusi baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh saudara Andi Prawira. Baik, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Analisis perhitungan curah hujan. Penentuan titik pengamatan ditentukan dengan metode Tyson Polygon, di mana cara ini menghubungkan 4 stasiun hujan sekitar lokasi studi membentuk segitiga dan membaginya berdasarkan daerah yang berpengaruh oleh luasan suatu stasiun penangkar. 4 stasiun hujan yang itu adalah hujan monokromo, hujan larangan, stasiun hujan Gubeng, dan stasiun hujan Keputih. Berdasarkan hasil Tyson Polygon, maka perumahan Grand Peninsula dipengaruhi oleh satu stasiun hujan, yaitu stasiun hujan Keputih. Dalam perencanaan pembangunan Grand Peninsula Surabaya, data curah hujan yang digunakan yaitu data dari stasiun hujan Keputih. Pencatatan dari stasiun hujan tersebut selama 15 tahun dimulai pada tahun 2001 sampai tahun 2015 dalam tabel 4.1. Ini adalah merupakan gambar segitiga poligon Tyson, di mana lokasi perumahan terletak di stasiun hujan Keputih. Lanjut. Bukan data hujan dari stasiun Keputih selama 15 tahun maksudnya, maaf. Kemudian perhitungan hujan rencana. Perhitungan curah hujan rencana bertujuan untuk mendapatkan besaran hujan rencana pada setiap periode ulang yang diinginkan. Perhitungan parameter statistiknya seperti pada tabel 4.3. Dari parameter tersebut dapat ditentukan jenis distribusi probabilitas yang sesuai dengan mencocokkan dengan syarat masing-masing jenis distribusi seperti tabel 4.2 tadi. Itu adalah gambar tabel persyaratan parameter statistik suatu distribusi. Lanjut. Kemudian inilah tabel perhitungan parameter statistik yang telah dihitung. Enggak. Standar deviasi. Untuk perhitungan standar deviasi dihitung dengan menggunakan persamaan tersebut. Kemudian koefisien kurtosis atau CK dihitung dengan persamaan, di sana juga mendapatkan hasil 2,766. Lanjut. Untuk koefisien kemencengan digunakan persamaan di bawah itu, mendapatkan hasil 0,0274. Kemudian koefisien variansi dengan nilai 0,232. Lanjut. Kemudian koefisien kemencengan untuk persyaratan log normal itu dapatkan hasil 0,710. Kemudian koefisien kurtosis untuk persyaratan log normal didapat hasil 3,910. Kemudian disajikan tabel perhitungan parameter statistik suatu distribusi, di mana dalam tabel tersebut persamaan distribusi yang dipilih untuk diuji adalah distribusi log percent type 3, yang merupakan harga CS dan CK yang fleksibel. Lanjut. Kemudian tabel perhitungan parameter statistik secara logaritma. Ini adalah salah satu contoh perhitungannya dengan periode ulang 2 tahun.
Pertama, curah hujan rata-rata. Itu log X-nya didapat hasilnya adalah 2. 30 bagi 2, bagi 15. Kemudian standar deviasinya didapat senilai 0,11. Kemudian koefisien kemencengan didapat hasil negatif 0,46. Dengan K sama dengan 0,076 diperoleh dari tabel 2.1 dengan cara interpolasi. Kemudian log X-nya senilai 2,003 dibulatkan menjadi 2. Kemudian R2XT-nya adalah 100,78 mm. Next. Selanjutnya perhitungan curah hujan rencana untuk tiap kala ulang disajikan pada tabel 4.6. Next. Kemudian perhitungan hujan rencana. Uji distribusi probabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah persamaan distribusi probabilitas yang dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdapat dua metode pengujian distribusi probabilitas, yaitu metode Chi kuadrat dan metode Smirnov-Kolmogorov. Apabila pada pengujian fungsi distribusi probabilitas yang dipilih memenuhi ketentuan, maka perumusan persamaan distribusi yang dipilih dapat diterima dan jika tidak akan ditolak. Ini adalah perhitungan uji Chi kuadrat yang telah dihitung. Next. Kemudian persamaan yang digunakan yaitu log X sama dengan log X plus S log X. Inilah contoh perhitungan persamaan dasar distribusi log percent type 3 dengan peluang 20% hingga 80%. Tabel 8 ini merupakan perhitungan uji Chi kuadrat distribusi log percent type 3. Dengan syarat nilai X kuadrat terhitung dengan nilai syarat nilai X kuadrat terhitung di bawah X kuadrat kritis. Karena nilai X kuadrat terhitung 1,33 lebih kecil dari X kuadrat kritis 5,991, maka perhitungan hujan rencana untuk distribusi log percent type 3 dapat diterima. Lanjut. Kemudian uji Smirnov-Kolmogorov. Berikutlah perhitungannya. Dari perhitungan pada tabel didapatkan delta P max sama dengan 0,0950, kemudian delta P kritis sama dengan 0,34. Dilihat dari tabel 2.4, nilai delta P kritis Smirnov-Kolmogorov. Syarat delta P maksimal di bawah delta P kritis, yaitu 0,0950 lebih kecil dari 0,34. Maka distribusi log percent type 3 dapat diterima. Lanjut. Perhitungan debit banjir rencana. Debit banjir rencana diperkirakan dengan menggunakan metode rasional. Konsep perencanaan saluran pada kawasan perumahan Grand Peninsula adalah mengalirkan limpasan air hujan yang terjadi pada lahan perumahan, baik dari kafling rumah, jalan, maupun taman yang selanjutnya dialirkan menuju kolam tampungan. Sementara dengan maksud agar tidak membebani saluran yang berada di hilir. Untuk memperkirakan laju aliran, permukaan puncak diasumsikan bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata. Kemudian koefisien pengaliran. Dalam perhitungan drainase permukaan, penentuan nilai C dilakukan melalui pendekatan yang itu berdasarkan karakter permukaan. Berdasarkan tabel, koefisien pengaliran muka, perumahan Grand Peninsula Surabaya menggunakan koefisien pengaliran C sebagai berikut. Dilihat itu adalah atap dengan koefisien pengaliran 0,85, aspal juga 0,85, kemudian taman 0,20, paving 0,60, dan kolam 0,0. Lanjut. Nah, kenyataan di lapangan sangat sulit menemukan daerah aliran yang homogen. Dalam kondisi yang demikian, maka nilai C dihitung dengan cara berikut. Lanjut. Ini adalah tabel perhitungan C gabungan setiap saluran. Lanjut. Contoh perhitungan C rata-rata pada saluran Nuri A1. Didapat hasil 0,55. Lanjut. Ini adalah gambar salurannya. Lanjut. Oke, lanjut. Perhitungan waktu aliran air.
Perhitungan waktu konsentrasi pada kawasan perumahan Grand Peninsula Surabaya meliputi perhitungan waktu aliran air pada atap T0, perhitungan waktu aliran pada saluran TF, dan perhitungan waktu pengaliran pada titik yang dituju itulah TC. Disebut juga waktu konsentrasi hasil konsentrasi. Hasil dari TC bisa dikatakan waktu tempuh yang terlama yang dibutuhkan air untuk mengalir menuju titik yang dituju dalam sebuah daerah tangkapan hujan. Yang pertama adalah perhitungan nilai T0, waktu aliran air. Perumahan Grand Peninsula Surabaya direncanakan terdiri dari dua tipe coupling, yaitu coupling A dan coupling B, seperti pada gambar di bawah. Oleh karena itu diperlukan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai T0 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, atap rumah dengan bahan genteng metal. Untuk koefisien pengalirannya 0,85, kekerasan lahannya 0,02, dan kemiringan atap 0,577. Kemudian taman dengan nilai koefisien pengaliran C 0,20, untuk menilai kekasaran lahan 0,2, dan untuk kemiringan taman 0,005. Lanjut. Berikut adalah gambar pembagian coupling perumahan Grand Peninsula Surabaya. Lanjut. Perhitungan TC coupling tipe A. TC dipilih berdasarkan lamanya waktu tempuh air yang terjadi dalam coupling untuk sampai ke titik yang ditinjau sebelum aliran air keluar dari coupling tersebut. Masing-masing menunjukkan aliran air dalam coupling dan jarak waktu tempuh yang terlama yang terjadi di dalam coupling tipe A. Tersaji dalam gambar 4.2 dan 4.3. Lanjut. Ini adalah gambar aliran coupling tipe A, gambar 4.2. Saluran dalam coupling dengan panjang saluran dengan panjang saluran 40,83, kecepatan rencana 0,83. Kemudian TC-nya didapat hasil 5,279 menit ditambah 2,268 menit, menghasilkan 7,548 menit. Lanjut. Ini adalah gambar aliran air terlama coupling tipe A. Lanjut. Perhitungan TC coupling tipe B. TC dipilih berdasarkan lamanya waktu tempuh air yang terjadi dalam coupling untuk sampai ke titik yang ditinjau sebelum aliran air keluar dari coupling tersebut. Gambar 4.4 dan 4.5 menunjukkan aliran air dalam coupling dengan jarak waktu tempuh terlama yang terjadi dalam coupling tipe B. Lanjut. Ini adalah gambar aliran air coupling tipe B dan aliran air terlama coupling tipe B. Setelah didapat waktu konsentrasi TC dalam coupling, maka langkah selanjutnya kita dapat menghitung waktu aliran di luar coupling. Berikut hasil perhitungannya, terletak pada tabel 4.12. Ini selanjutnya. Ini merupakan keterangan pada tabel-tabel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christian. Untuk selanjutnya, perhitungan intensitas hujan rencana atau I. Dalam menentukan intensitas hujan per satuan waktu disesuaikan dengan lama hujan dan frekuensi yang diperoleh dari analisa curah hujan. Sehingga dalam perhitungan berikut akan digunakan rumus Mononobe. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.13. Seperti yang ada di slide. Next. Pada tabel 4.13, kolom nomor 1, cut. Pause dulu, Dir. Perhitungan debit banjir rencana. Perhitungan debit banjir rencana untuk metode rasional yaitu menggunakan rumus Q sama dengan 0,278 C
I, A. Untuk ketinggian aliran atau C dan integritas hujan rencana atau I telah dihitung dalam tabel 4.11 dan tabel 4.13. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut. Pada tabel 4.14 perhitungan debit banjir rencana dengan menggunakan metode rasional. Next. Dalam perencanaan jaringan drainase perumahan Grand Peninsula ini terdapat beberapa hal yang menjadi acuan dalam perhitungan. Adalah pertama, perhitungan dimensi saluran direncanakan dengan menggunakan debit banjir rencana metode rasional. Kedua, jaringan drainase didesain dengan satu outlet pengeluaran air ke saluran pembuang. Ketiga, kemiringan saluran di dalam kawasan mengikuti bentuk kontur yang ada di lapangan dan ada beberapa penyesuaian agar tercapai kecepatan yang ideal. Untuk elevasi dan kemiringan saluran terdapat di dalam tabel 4.15. Saluran dalam perumahan terdapat 28 saluran tersier, 17 saluran sekunder, dan 6 saluran primer. Next. Pada perencanaan saluran perumahan ini, selain dapat mengalirkan air limpasan air hujan dari hulu sampai hilir, juga digunakan sebagai tampungan sementara atau yang disebut dengan log storage. Perencanaan dengan sistem log storage ini dimaksudkan untuk mengurangi beban yang diterima oleh saluran pembuang dan kolam tampungan ketika terjadi limpasan yang lebih besar dari yang direncanakan. Saluran dalam perumahan ini direncanakan dapat mengalirkan dan menampung debit dengan periode ulang hujan 2 tahun untuk saluran tersier, 5 tahun untuk saluran sekunder, dan 10 tahun untuk saluran primer. Perencanaan dimensi saluran dan masing-masing jenis saluran direncanakan dengan tipe yang sama, yakni berbentuk persegi. Saluran yang akan didesain nanti direncanakan terbuat dari beton dengan kekasaran banding sebesar 0,017. Perhitungan ketinggian air normal di masing-masing saluran dapat dilihat pada tabel 4.16. Next. Saluran pembuang untuk kawasan perumahan yang bernama saluran Wisma Permai 1 ini terbentang langsung di depan kawasan menuju ke selatan. Kemudian limpasan dari saluran pembuang ini akan dilimpahkan ke saluran Kalidami. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 4.10. Berikut merupakan gambar saluran pembuang. Dalam studi ini, kapasitas saluran pembuang dibagi menjadi 2 section. Yang pertama adalah saluran yang membentang dari hulu saluran Wisma Permai 1 sampai dengan outflow saluran perumahan section 01. Selanjutnya yang kedua adalah saluran yang membentang tepat di depan outflow saluran perumahan sampai hilir saluran Wisma Permai 1 section 12. Adapun penampang saluran dan kedua seksi tersebut adalah trapesium. Next. Untuk section 1. Selanjutnya, SOP atau Standard Operation Procedure. Untuk menjaga agar sistem drainase dalam kawasan perumahan sesuai perencanaan, perlu disusun SOP. Yaitu, yang pertama, pompa air. Kapasitas pompa air yang digunakan adalah 0,45 meter kubik per detik. Unit pompa dioperasikan penuh pada elevasi plus 0,730 dari dasar kolam tampung. Pompa dioperasikan penuh untuk menjaga elevasi maksimal dalam kolam tampung plus 2 dari dasar kolam.
Yang kedua, pintu air. Pintu air dioperasikan ketika tidak terjadi hujan atau hujan dalam intensitas kecil. Bukan maksimal pintu air sama dengan 26 cm untuk menjaga debit pembuangan agar tidak melebihi kapasitas yang direncanakan. Next. Bab kelima ialah penutup. Kesimpulan. Berdasarkan beberapa analisa dan perhitungan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, lokasi existing kawasan yaitu berupa lahan persawahan seluas 10 hektar di mana air hujan yang turun tidak dapat melimpah sehingga mengenangi area persawahan. Di depannya terdapat saluran Wisma Permai 1 yang menerima air dari sebagian wilayah kampus UNER dan perumahan di sekitarnya sebelum akhirnya dilimpahkan ke saluran Kalidami. Yang kedua, jaringan drainase direncanakan berdasarkan topografinya sehingga menghasilkan total 51 saluran yang terdiri 28 saluran tersier, 17 saluran sekunder, dan 6 saluran primer. Yang ketiga, seperti yang sudah disebutkan pada poin ke-1 bahwa pada saat kondisi existing tidak ada air yang masuk ke saluran pembuang. Sehingga dalam perencanaan ini debit yang dikeluarkan oleh perumahan diusahakan seminimal mungkin, yaitu sebesar 0,90 meter kubik per detik. Yang keempat, dari hasil analisa profil muka air didapat elevasi muka air hulu saluran pembuangan section 1-2 yang juga merupakan hilir dari drainase kawasan perumahan Grand Peninsula adalah plus 3,801. Meskipun ada pengaruh backwater, saluran masih bisa menampung aliran air tersebut sehingga tidak jadi banjir untuk periode ulang 5 tahun. Untuk mencegah air pengaruh backwater masuk ke dalam kawasan perumahan, maka pintu air yang sudah direncanakan perlu ditutup sampai tinggi muka air mencapai ketinggian normal. Dari semua pembahasan dan analisa pada studi ini dapatkan kesimpulan akhir dalam mengatasi debit limpasan perumahan Grand Peninsula agar tidak membebani saluran pembuang dan kawasan sekitar adalah dengan meminimalisir debit yang masuk ke dalam saluran pembuang. Hal ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan penggunaan kolam tampung, long storage, dan pompa air sehingga debit yang keluar dapat dikontrol dan konstan. Selanjutnya saran, perhitungan limpasan dalam kawasan akan lebih baik jika ditambahkan limbah rumah tangga. Hal ini tidak dilakukan karena keterbatasan data yang ada dalam studi ini. Dan yang kedua, perlu dilakukan pemberian saluran pembuang secara berkala agar limpasan air dari kawasan perumahan dapat mengalir dengan baik di saluran pembuangan. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan acuan untuk menyusun PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya.